Ya, lonjakan tinggi COVID-19 di China membuat dunia waspada. Beijing di satu sisi malah mengumumkan untuk melonggarkan aturan COVID-19 mulai 8 Januari depan setelah kebijakan ketat selama 3 tahun terakhir dan warga China pun malah berbondong-bondong memesan tiket perjalanan ke luar negeri. Padahal mirisnya per Desember ini China melaporkan mengalami gelombang COVID-19 yang luar biasa menanjak dan tentunya karena hal ini tak semua negara mau begitu saja menerima pelancong asal China. Lalu sebenarnya negara-negara mana saja yang memberikan batasan ketat terhadap wisatawan asal China? Bagaimana sebenarnya keadaan COVID-19 China saat ini dan bagaimana pula respon Indonesia mengantisipasi lonjakan COVID-19 di China sendiri? Selengkapnya akan saya bahas di COVID-19 China meledak lagi. Ya, kita tahu saja bahwa pertama kalinya di Senin 26 Desember kemarin Presiden China Xi Jinping akhirnya buka suara soal COVID-19 di China. Ia bahkan mendesak para pejabat untuk mengambil langkah-langkah guna melindungi kehidupan warganya. Ia bahkan bilang bahwa saat ini pencegahan dan pengendalian COVID-19 di China menghadapi situasi baru dan tugas baru. Nah, untuk menggambarkan seberapa seramnya keadaan COVID-19 China saat ini, diperkirakan menurut CNN Internasional 250 juta penduduk China terinfeksi COVID-19 sepanjang Desember ini saja. Itu adalah sekitar 18% dari total 1,4 miliar penduduk China. Di satu sisi, studi juga meyakini akan ada sekitar 1 juta orang meninggal di China dalam bulan-bulan ke depan karena kenaikan kasus. Lalu juga banyak penduduk bergulat dengan kekurangan obat-obatan, sementara fasilitas medis darurat juga dijejali oleh masuknya pasien lansia yang kurang divaksinasi. Mirisnya lagi, merujuk dokumen bocoran dari rapat internal Komisi Kesehatan Nasional China Selasa pekan lalu, dalam sehari ada 37 juta kasus COVID-19 di China dan sayangnya data CDC China itu berbanding terbalik dengan laporan umum yang malah menyebut hanya ada 3.049 kasus baru di hari yang sama. Jadi timpang sekali perbedaannya, kita tidak tahu mana yang benar. Nah, dengan adanya keadaan ini WHO langsung mendesak Beijing agar lebih transparan, agar lebih jujur tentang jumlah kasus terinfeksi dan kematian, tingkat keparahan penyakit, jumlah pasien masuk rumah sakit, dan juga statistik kesehatan lainnya. Kita akan lanjut untuk melihat negara-negara mana saja yang sudah sangat waspada untuk wisatawan China. Nah, untuk pertama ada India. Otoritas India sendiri sudah mewajibkan untuk wisatawan dari China untuk menunjukkan hasil negatif tes COVID-19. Bahkan Menteri Kesehatan India juga mengatakan mereka juga akan dikarantina ketat jika terdeteksi alami gejala atau positif COVID-19. Nah, untuk Jepang berikutnya ya, tadi India lalu Jepang, tes COVID negatif juga diwajibkan untuk wisatawan China mulai 30 Desember 2022. Wisatawan dari China tanpa sertifikat vaksinasi yang sah juga akan diminta untuk mengikuti tes pra-keberangkatan, walau tindakan dan syarat ini nggak akan berlaku bagi mereka yang bepergian dari Hong Kong dan juga Makau. Selanjutnya Amerika. Amerika ini mewajibkan semua pelancong dari China untuk menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif sebelum terbang ke Amerika. Penumpang yang datang dari China perlu menjalani tes tidak lebih dari 2 hari sebelum terbang dan harus menunjukkan bukti tes negatif ke maskapai mereka sebelum naik. Tesnya bisa berupa PCR atau tes mandiri antigen yang juga bisa diberikan melalui layanan telehealth. Dan persyaratan ini berlaku baik untuk penumpang yang terbang langsung ke Amerika dari China, termasuk Hong Kong dan Macau, dan juga untuk penumpang yang terbang melalui gerbang negara ketiga yang populer termasuk Seoul, Toronto, dan Vancouver. Lalu buat penumpang yang dites positif lebih dari 10 hari sebelum penerbangan, mereka akan diharuskan memberikan dokumentasi pemulihan mereka sebagai pengganti hasil tes negatif. Negara berikutnya adalah Malaysia. Tes COVID negatif untuk wisatawan China diwajibkan untuk masuk ke Malaysia jika ada wisatawan China yang melancong ke sana. Lalu apalagi Taiwan. Taiwan juga mewajibkan tes COVID-19 kepada para pendatang dari China mulai dari 1 Januari 2023 mendatang. Lalu ada Filipina yang juga mewajibkan tes COVID-19 bagi pelancong China, dan Menteri Perhubungan Filipina Jaime Bautista sendiri sudah mengatakan negaranya harus sangat berhati-hati saat menerima pelancong dari China. Lalu berikutnya adalah sikap dari Inggris yang sudah mempertimbangkan memberlakukan pembatasan COVID-19 untuk kedatangan wisatawan dari China, termasuk mewajibkan tes COVID-19. Dan terakhir adalah Italia yang waktu itu kita tahu sempat dilanda badai COVID-19,
sudah memerintahkan antigen COVID-19 dan pengurutan virus atau virus sequencing untuk semua pelancong yang datang dari China. Bandara utama Milan sendiri, yaitu Malpensa, sudah mulai menguji penumpang yang datang dari Beijing dan Shanghai pada 26 Desember dan hasilnya menunjukkan hampir 1 dari 2 penumpang terinfeksi. Lalu bagaimana dengan sikap Indonesia? Kita akan lihat berikutnya. Bagaimana sebenarnya? Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sendiri juga baru-baru ini memberikan info bahwa mutasi Omikron subvarian BF7 sudah ditemukan 15 kasus di Indonesia. Ini juga teridentifikasi melalui pemeriksaan whole genome sequencing. Nah, subvarian yang merupakan turunan dari BA5 itu disebut adalah biang keroknya tren peningkatan kasus infeksi virus COVID-19 di China saat ini. Laporan juga menunjukkan bahwa BF7 ini punya kemampuan infeksi terkuat dari Omikron lain, lebih cepat menular daripada varian lain, memiliki masa inkubasi lebih pendek, peluang lebih besar untuk menginfeksi orang yang pernah mengalami COVID-19 sebelumnya, bahkan orang-orang yang sudah divaksinasi. Lalu respon Indonesia bagaimana? Well, sayangnya sampai saat ini Satgas COVID-19 Indonesia mengungkapkan belum ada perlakuan khusus terhadap pelaku perjalanan dari China. Pemerintah masih pakai rujukan aturan beberapa bulan lalu untuk memeriksa pelaku perjalanan luar negeri yang masuk Indonesia yang berlaku buat seluruh wisatawan asing. Jadi tidak ada treatment khusus dan ini sesuai surat edaran Satgas nomor 25 tahun 2022 berlaku mulai Oktober sampai waktu yang belum ditentukan. Alurnya adalah pertama pemeriksaan dokumen kesehatan di entry point, pemeriksaan gejala COVID-19, vaksinasi jika dibutuhkan di entry point, pemantauan kesehatan mandiri dan juga melanjutkan aktivitas normal dengan prokes. Jadi bagi yang belum divaksin dengan kondisi kesehatan khusus, pelaku perjalanan harus punya surat keterangan rumah sakit negara asal. Tes PCR juga baru dilakukan ketika pelaku perjalanan menunjukkan gejala COVID-19 atau memiliki suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius. Jika tidak, maka orang bersangkutan bisa meninggalkan bandara dan langsung berbaur dengan masyarakat. Nah, sebagai info saja, di satu sisi ahli kesehatan sudah memperingatkan agar pemerintah memberi pantauan 14 hari terhadap pelancong dari China yang masuk ke Indonesia sebagai langkah antisipasi. Guru Besar FKUI Profesor Chandra Yoga Aditama juga mengakui jika sejauh ini data COVID di China ini masih belum terlalu jelas tentang jumlah kasus dan kematiannya, belum transparan. Dan untuk itu seharusnya Indonesia harus mulai meningkatkan pengawasan bagi pendatang dari China, termasuk kemungkinan kejadian penularan dan juga sampai ke analisa pengurutan genom virus dan juga pelancong dari China disarankan harus dipantau pergerakannya setidaknya 14 hari sejak datang di Indonesia. Kita jadi teringat lagi ya ketika awal-awal pandemi COVID-19 melanda di 2020, kita juga sempat kecolongan, lonjakan kasus yang signifikan sempat terjadi dan sempat membuat kegaduhan di dalam negeri. Lantas, apakah kita akan tetap memakai peraturan penanganan COVID-19 yang tetap dan pembatasan yang sama atau perlu ambil tindakan waspada juga nih usai menengok aksi dari negara lain yang sudah gerak cepat dengan kebijakannya. Belajar dari 2020 lalu, kita harapkan pemerintah dapat segera jeli dan mengambil keputusan yang antisipatif dengan adanya lonjakan drastis COVID-19 di China.